Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman media, juga semua pemain film di Surga Telapak Tangan Ayah. Juga di sini ada penulisnya, ada sutradaranya juga, Mas Adi Garing, dan Sandi sebagai Hardi, saya sebagai Meta. Ini Om Denkum sebagai selingkuhan saya. Ini Tasya sebagai baby sister. Kenapa saya mau mengambil cerita Surga di Telapak Tangan Ayah? Karena ceritanya tuh bagus banget. Penulisnya itu Mas MH ya, Mas MH. Ya ini penulisnya. Karena kan yang selama ini yang dilihat cuman perempuan aja nih. Biasanya kan di mana-mana surga di telapak tangan ibu, tapi surga di telapak kaki ibu. Tapi kalau ini kan surga di telapak tangan ayah. Kasian kan kalau misalnya laki-lakinya cuma dipecut tapi nggak dihargain gitu. Dan kenapa di Okeflix memang yang kita bisa bekerja sama saat ini ya Okeflix gitu, dan Okeflix juga itu punya bangsa Indonesia ya, generasi muda ya, Mas Adi ya, Mas MH ya. Ya, jadi memang kita harus bekerja sama yang sama-sama bangsa Indonesia lah. Jadi kalau misalnya nanti di lain kesempatan mungkin bisa bekerja sama dengan Okeflix lagi, ya mudah-mudahan insya Allah kita akan bikin film lagi. Di sini saya sebagai eksekutif produser, Sandi sebagai produser, dan Mas Adi Garing sutradara, Mas MH penulis. Apa keunggulan Surga di Telapak Tangan Ayah ini? Karena kan ketika kita bicara film, pasti kita bicara soal untung dan rugi ya. Iya. Bisa dijelaskan kenapa gitu? Jadi kebetulan kita memilih Surga di Telapak Tangan Ayah ini, kita kan diskusi panjang ya. Artinya dari pengalaman realita yang terjadi di dalam dunia kehidupan sehari-hari ya, di mana pengorbanan seorang ayah itu sangat penting di dalam menjaga keutuhan rumah tangga, tapi terkadang tidak dihargai. Itu loh usahanya mereka. Nah, akhirnya saya bersama Mas MH kita ngobrol, sharing apa nih kira-kira yang bisa dibuat untuk memberikan nilai-nilai pesan dan moral gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah akhirnya Mas MH memberikan sebuah ide cerita yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Pengalaman pribadi ya. Saya sebagai seorang laki-laki dan semua laki-laki yang di sini kan berkorban untuk keluarganya. Insya Allah akhirnya para wanita bisa menghargainya. Gitu lah. Gimana? Kalau gue sebagai penulis, kenapa Mas Andi mengambil cerita Surga di Telapak Tangan Ayah itu memang pada prinsipnya ini cerita sebenarnya based on true story ya. Jadi bahwa banyak banget yang menganggap bahwa itu lelaki buaya butet gitu. Ternyata kita lelaki sendiri kan punya air mata yang sama. Lelaki juga punya jasa yang sama yang tidak kalah. Dengan tidak kalahnya ya dengan ibu ya, dengan seorang ibu gitu. Kenapa telapak tangan ayah? Ya karena kaki udah punya ibu gitu kan. Bahwa sebenarnya prinsipnya ini terus story-nya memang pada keadaan seperti sekarang ini memang hal itu terjadi gitu. Bahwa di balik cuek dan kerasnya seorang suami ternyata menyimpan air mata yang rata-rata wanita atau perempuan tidak menyadari hal itu. Mungkin mas-mas atau siapapun yang menjadi suami, bagaimana beratnya jadi seorang suami, menukar nyawanya gitu kan, menukar nyawanya demi anak istri. Maka akhirnya Surga di Telapak Tangan Ayah ini saya tulis dengan asumsi bahwa segmentasinya kemana, dan tadi Mas tanya bahwa Mas secara market ya Mas ya, secara market bahwa ini mengangkat cerita tentang ojek online gitu. Ojek online ini kan punya gimmick keadaan atau resiko kerja yang kita sama-sama tahu ya, dapat order fiktif dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya cerita itu lebih ke filosofi yang kita ambil bahwa izinkan suami ini menjadi bagian dalam hidup seorang istri gitu kan. Bagian hidup seorang hidup bagi keluarga. Itu aja sebegitu simpelnya aja sih kita bikin tulisan ini, dan kebetulan sosok si Hardi ini ya Mas Andi dan Mbak Mona yang ambil gitu. Oke. Tapi bicara film itu bicara untung rugi Mas. Iya. Ya kan? Seharusnya konsep film ini kan di bioskop.
Iya. Kenapa di aplikasi? Mungkin bisa dijelaskan. Keuntungannya seperti apa nantinya? Di saat pandemi ini orang sangat terbatas untuk berkunjung ke bioskop. Ya kan? Sekarang kan kita sudah bisa lihat tuh semuanya. Tapi kita tetap menghimbau juga untuk teman-teman yang lain juga, ayo ramaikan ini. Dan kenapa di digital? Karena ini di era baru, kebiasaan baru. Jadi yang tadinya orang mondar-mandir keluar rumah, sekarang udah di rumah aja, bisa menonton lewat handphone. Jadi semua tayangan digital di masa pandemi itu lumayan menjual. Tapi sorry, kita bicara untuk rugi ya. Seperti apa sih bisnisnya ini ketika film ini ada di aplikasi? Oh gitu. Nah. Kalau untuk rugi sih tentatif ya. Tetapi Intinya kita sebagai seniman dan juga sebagai produser kita ikut serta meramaikan ekonomi kreatif di bidang perfilman untuk Iya, Indonesia kita tercinta. karena kita kan ibaratnya kalau dilihat kan saya juga melihat ini kenapa saya memilih di OTT ini ada sebuah peluang. Ibaratnya kita kan memberikan contoh kepada masyarakat juga. Jangan takut untuk terus berkreasi atau berproduktif. Masih ada kesempatan dan inilah salah satunya OTT dan itu adalah Octotrix yang membantu para sinias-sinias muda juga untuk terus bisa berkarya dan berproduktif di era pandemik ini gitu kan. Dan tapi tetap kita juga akhirnya menghimbau juga buat teman-teman juga, ayo kita nonton bioskop sama-sama gitu. Jangan takut karena kan setelah semua pandemi normal, kita tetap nonton karena ini ada sebuah alternatif usaha ya. Alternatif usaha yang mendukung juga karena kan salah satu bagian dari pemasaran gitu kan. Dunia produksi film ya gitu. Dan Om Denkum juga udah tahu dari sebenarnya saya sudah lama sekali ingin produksi ya Om ya. Sudah lama sekali mau produksi film, cuman kemarin teman-teman tahu lah saya ada masalah, ada trouble gitu. Mungkin Allah juga baru kasih saya untuk sekarang bikin produksi film. Dan kenapa juga saya mau main film di situ karena saya pun sebagai wanita gitu, saya pingin yuk walaupun laki-laki mohon maaf laki-lakinya lagi jatuh nggak punya apa-apa, ya kita jangan tinggalin laki-laki gitu loh, yuk kita rangkul gitu. Tapi kan di film itu si perempuannya itu laki-lakinya nggak benar malah selingkuh. Akhirnya saya selingkuh sama Om Denkom ya Om ya gitu. Emang bisa selingkuh? Dan alhamdulillah juga tiketnya udah kejual 1000 tiket sih alhamdulillah untuk Surga di Telapak Tangan Ayah, karena filmnya tuh inspirasi banget sih. Saya mewakilkan perempuan bahwa yuk perempuan kita sama-sama, yuk kita bergandeng tangan, kita bersama-sama sama suami maupun suka ataupun duka. Suami nggak punya duit ya udah diterima aja gitu loh, jangan selingkuh, jangan ini, jangan itu gitu loh. Amin. Mbak Heni ini film perdana Mbak Heni Mona atau ada pengalaman sebelumnya? Kalau main film saya alhamdulillah waktu itu udah pernah gitu, cuman memang cuman saya ya cuma bantu-bantu aja gitu, mungkin cameo aja. Kalau sekarang ini saya karena produksi sendiri, saya juga mau mendalami peran, saya juga mau insya Allah kalau ada kesempatan saya terjun juga gitu menjadi pemain ya kan, selama Allah memberikan kesempatan kenapa enggak gitu. Apalagi saya orang bisnis, saya bikin produksi film, pastinya saya juga ingin dapat untung lah. Itu sebenarnya dikirain siapa dan perannya jadi apa sih? Oke, saya Meta sebagai istrinya Sandi dan juga sebagai selingkuhan Om Denkum. Ini Om Denkum selingkuhan saya, dan ini Tasya sebagai baby ketua yayasan ya, ketua yayasan karena saya nitipin anak buat selingkuh. Dan itu Mas Emha penulisnya dan Mas Adi Garing sebagai sutradaranya, dan ada beberapa pemeran pembantu lainnya. Nah, tadi ini jadi produser pertama kali kan seperti apa gitu, terus tantangannya sebenarnya kan beda kan ya. Jadi memang 2009 saya pernah meniatkan untuk memproduksi suatu film ya namanya Alitopan kan. Saya di Malaysia dulu tahun 2009. Kalau di Google juga ada nama saya Sandi Kedua Alitopan 2009. Tapi mungkin karena kondisional akhirnya tidak bisa produksi, dan rights itu diambil lagi sama pemiliknya Mas Teguh Eshal gitu. Sehingga akhirnya tuh saya produksi juga di salah satu station ya di TV, ya kan, boleh saya sebut? Nggak usah ya. Salah satu station di TV ya yang udah terkenal, dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan peringkat FTV terbaik 12 besar all station di salah satu di Exhibition ya. Itu kan banyak survei nggak apa ya? Gitu, jadi ya itu jadi salah satu prestasi saya kan. Terus kedua saya bikin video klip juga, yang ketiga saya bikin iklan
waktu itu bersama Rizal Mantovani, gitu kan, salah satu produk juga. Dan ya kebetulan juga kan saya di dunia entertainment dari tahun 97 ya, dari figuran sampai akhirnya peran utama, sampai akhirnya pernah nyutradarin, pernah ngeproduksiin. Paling nggak ini kekangenan saya untuk dunia perfilman, berarti wujud bakti saya untuk dunia perfilman, supaya memberikan motivasi kepada masyarakat juga untuk tetap semangat berproduksi gitu. Buat anak-anak muda juga masih banyak kesempatan untuk bisa terus berproduksi. Seperti itu sih. Jadi ya ibaratnya yang saya alamin jatuh bangun itu sebuah pengalaman. Gitu.